Halo Pak Jai, Halo, apa kabar? luar biasa, kabar baik, kabar baik. tetap semangat dan Selalu semangat ya. Siap. Ngobrol-ngobrol sedikit tentang dunia IT, karena Pak Jai di IT. Berbagi ilmu, sharing, siapa tahu nanti ada yang menontonnya dan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi mereka yang nonton. Siap. Semoga ada yang nonton ya. Oke. Kalau gitu saya sambil ngopi dulu ya, biar Siap. agak rileks sedikit. Langsung. Pak Jai kalau boleh tahu asli mana? Saya asli Medan. Asli Medan. Lahir, kecil, gede semua di Medan. Iya, benar. Kalau di Surabaya? Di Surabaya itu tahun 2017. Jadi ceritanya saya pindah kerja dari Batam. Merantau berarti? Kalau merantau dulu dari Medan setelah sekolah, lulus sekolah, kemudian kuliah di Batam. Kuliah di Batam sambil kerja 17 tahun, kemudian baru transfer pindah kerja ke Surabaya. Udah berapa lama di Surabaya? Surabaya 4 jalan 5 tahun ya, 2022 sekarang 4 tahun. Oke. Kalau di IT itu departemennya ikut mana? Kalau departemen, kalau IT tergantung ya, karena ini apa namanya industrinya kan tergantung. Semisal nih ada misalnya perhotelan atau juga kemudian ada asuransi atau juga apa namanya ya tergantung manufacturing. Kalau saya dulu di tempat pernah manufacturing, pernah asuransi dan dari ini perhotelan. Nah, kebanyakan rata-rata pada umumnya IT itu ada di akunting. Oke. Iya, tetapi ada juga akunting IT itu dia bahkan langsung direct ke manajemen. Kalau di sini ikutnya ke? Kalau di sini, kalau di perhotelan ikutnya langsung ke reportnya ke manajer umum atau general manager. Kalau departemennya ikutnya ke? Departemennya masuk ke apa namanya ke dalam administrasi dan jenderal. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa? Alasannya karena ini ya, karena IT sendiri kan dituntut ada audit, ada audit. Jadi mau tidak mau karena dari ada audit itu jadi terjadi pemekaran dulu karena IT itu masuk ke dalam akunting. Sementara akunting sendiri kalau misalnya masuk poin-poin auditnya IT itu sendiri itu terlalu banyak dan di mana itu ada perbedaan yang apa namanya sangat ini ya sangat apa namanya menonjol sekali antara IT banyak lebih kepada komputerisasi, pemrograman, sementara akunting sendiri lebih kepada administrasinya semuanya urusan gimana ya harus apa namanya fundamentalnya di IT dulu dibuat, baru setelah itu ada akunting, makanya nggak bisa dijadiin satu untuk auditnya tadi, makanya dalam hal ini dibedain untuk auditnya dari sisi manajemen perhotelan. Di sini single fighter. Sebenarnya sih ada tim IT-nya. Cuman melihat dari perjalanan masih belum memungkinkan, jadi masih dirasa masih cukup untuk single fighter dulu. Oke. Bedanya hotel, bedanya IT di hotel sama di gedung lain, mungkin entah itu di gedung apa, mungkin apartemen lain. Bedanya di mana? Ada bedanya nggak? Industrinya. Mungkin sistemnya atau apa gitu? Kalau kita bilang ya maksudnya maksudnya ini seperti ininya ya apa namanya lingkup kerjanya. Lingkup kerjanya. Jadi kalau kita sebut tadi industri perhotelan, industri asuransi, industri manufacturing berbeda, sangat berbeda sekali ruang lingkupnya. Kalau di industri, contoh nih kita berangkat waktu dulu saya masuk ke industri manufacturing atau pabrik, itu benar-benar segmennya itu benar-benar terbagi jelas dan lebih apa namanya ada spesialisasinya khusus. Misalnya ada ini IT khusus IT program atau developer, kemudian
ada IT infrastruktur, satu lagi ada IT yang bagian apa namanya kayak pengurusan hardware, software, inventory dan audit. Nah di sini itu ada masing-masing ada spesialisasinya sendiri. Itu gitu. yang manufacturing. Nah kemudian kalau di industri asuransi itu justru jauh lebih ini lagi, lebih spesialisasinya lebih banyak lagi, lebih jauh apa ya, lebih beragam. Kalau di IT asuransi itu sendiri dia ada bagian programnya lebih banyak, atau itu kita sebut developer. Developer misalnya dia mengelola program asuransi seperti apa. Kemudian di sini ada IT yang support untuk ke agensi atau apa namanya, dia support ke bagian semisal ini ada seperti development program untuk kantor-kantor agensi misalnya seperti itu, atau juga bagian ke nasabah itu ada khusus di sini IT support kita sebut. Kemudian di satu lagi ada IT yang namanya khusus untuk yang menangani, ini kurang lebih sama seperti manufacturing, IT infrastruktur, cuman dia tidak terjun langsung menghadapi nasabah atau yang lain. Nah dia lebih kepada dia langsung ya office maksudnya itu ya staff, kemudian apa namanya, dia tidak terjun langsung bertemu dengan nasabah. Tadi. Kalau Pak Aceh sendiri dari sekolah kuliah memang ngambil jurusan IT atau otodidak? Nah, dulu itu udah lama. Nah, dulu itu pada waktu kuliah. Jadi ceritanya dulu karena gini. Dulunya itu pengen ngambil jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi karena melihat apa namanya, pada waktu itu lagi tren, kemudian nerima ajakan teman bilangnya gini. Ini aja masuk ke apa namanya, komputerisasi aja. Karena di komputerisasi itu nanti dia lebih banyak kayak apa namanya, kayak ada sampingannya lebih banyak katanya. Sampingannya lebih banyak, kemudian nanti di mana-mana lebih banyak dibutuhin. Kalau akuntansi lebih kebanyakan misal di manufacturing atau apa itu hanya khusus tertentu, misalnya masuk ke bagian akunting gitu. Kalau di komputerisasi bisa masuk ke mana aja katanya, bisa masuk ke apa namanya, departemen mana aja. Nah jadi mau nggak mau ya udah ikut karena dorongan teman juga, kemudian apa namanya, dan melihat dia juga sudah ada pengalaman. Jadi dulu itu pada waktu kuliah itu melihat teman saya itu dia sudah masuk ke dalam IT, cuman diminta dari perusahaannya itu harus kuliah dulu. Harus kuliah tapi sambil kerja. Makanya langsung tergerak ke situ karena melihat wah ini kayaknya peluangnya gede prospek gitu ya. ke depannya ini wah bagus nih. Bagus gitu. Ya. Oke. Kalau perjalanan karir udah berapa tahun kerja di IT? Di IT. Wah, sudah lama ya, dari awal. Dari awal. Dari awal mula. Di IT terus ya. Dari awal mula di IT terus. Tapi sempat ketika saya masuk manufacturing itu permulaan IT junior programmer, kemudian masuk ke asuransi itu IT plus trainer. IT plus trainer itu ya IT-nya, main job-nya itu sebagai IT, kemudian di sisi lain tugas tambahannya itu ya sebagai ini seperti memberikan support untuk training kepada agensi-agensi, misalnya kepada apa ya, kayak sales force gitu, misalnya ada sales asuransi. Nah itu kan biasanya untuk pengetahuan produknya, pengetahuan produknya itu ya diberilah, misalnya diberi pengetahuan yang baru join seperti apa. Itu kalau kita sebut dulu itu ada namanya tahap-tahapnya kayak induction program, terus masuk ke dalam bagaimana cara penggunaan modul atau apa namanya software atau perangkat lunak untuk pengenalan dari asuransi itu apa aja, bagaimana cara penggunaannya, seperti itu. Makanya dulu kemudian masuk lagi ke Jakarta, sempat ke Jakarta, masuk perusahaan asuransi juga.
itu sempat masuk ke bagian sales. Oh ya? Iya, sempat masuk ke bagian sales. Bagian sales, kemudian ya sering ini juga, sering keluar kota. Sering keluar kota, kalau bisa dihitung itu pergi ke sana kemari naik pesawat dalam sebulan itu bisa dihitung sampai 10 sampai 15 kali sebulan. Itu traveling ya, bukan kerja ya? Ya, itu kerja. Itu kerja, justru seperti itu kerjaannya. Karena di Tapi satu semua sisi, free ya itu ya? semua ya diiniin Semua free. sama ditanggung sama apa namanya? Sama perusahaan. Sama company. Itu kan disebut business travel ya, kalau dalam ini sales itu ada business travel. Oke. 2022 yang ternyata sekarang lebih beralih ke bagian digital. Kalau dulu kan digital ini masih setiap perusahaan-perusahaan itu masih memandang digital ini nanti dulu gitu. Nah, kalau sekarang ini udah eranya masuk digitalisasi, itu sudah apa namanya? Sudah kelihatan sangat ini ya, sangat berkontribusi sangat tinggi. Jadi kalau trennya digitalisasi kita lihat seperti sekarang yang apa namanya touchless ya. Teknologi touchless itu sudah menjamur, sudah mulai berkembang, sudah mulai banyak dan sudah dipakai di mana aja, di industri apapun. Kalau virus 2022 masih sama seperti tahun sebelumnya. Itu Masih sama. Virus yang masih agak ganas, namanya ransomware. Ransomware, dan itu bermutasi, bermunculan varian atau jenis-jenisnya itu semakin banyak bermunculan. Masih tren dan belum ada obatnya atau belum ada penangkal virusnya. Kalau untuk penanganan yang simpel aja deh, virus-virus yang kecil aja. Gimana sih caranya supaya di komputer kita atau di laptop kita itu enggak, ya untuk meminimalisir lah paling enggak. Mencegah ya. Mencegah lah. Kalau sudah kena virus itu bahaya. Jadi cara yang paling gampangnya aja dah. itu gini. Sederhananya itu kalau bisa kita hindari daripada kita kena virus. Cara menghindarinya itu ya kalau bisa waktu flash disk. Kita biasanya kan sumber utamanya masuk itu adalah flash disk, media penyimpanan, kemudian sama internet. Oke. Nah, tapi yang paling simpel, yang paling kita temuin ini adalah flash disk. Flash disk yang biasanya kita sering pakai, misalnya kalau secara darurat kita nih pakai di mana aja misalnya. Sering berpindah-pindah komputer, berpindah laptop itu ngaruh. Ya, sangat pengaruh sekali. Sangat pengaruh. Apalagi kalau misalnya kita nggak tahu di komputer itu yang kita colokin flash disk itu sudah terkena virus atau belum. Okay. Nah, kalau misalnya sudah terkena virus, nah kemudian kita masukin ke dalam komputer kita itu yang otomatis pindah, ngikut. Enggak. Jadi ada bentuk dari apa namanya? Bentuk dari seperti interaksinya yang membutuhkan tindakan kita bagaimana virus itu bisa langsung menyebar. Caranya ketika kita colok nih di komputer. Dicolok di komputer, dia belum masuk, dia modenya masih menunggu tindakan kita untuk mengaktifinnya. Oke. Nah, itu yang perlu kita waspadai ketika kita nggak tahu nih flash disk kita baru dicolok dari komputer lain. Kemudian kita colok di komputer kita. Kita pastiin dulu pada waktu di tampilannya itu kita lakukan scan, jangan langsung dibuka flash disknya, langsung di scan dulu pakai antivirus. Nah, biar sampai selesai dulu, baru setelah dianggap sama si antivirus aman, berarti bisa langsung dibuka isinya. Tetapi kalau misalnya belum selesai, jangan coba dibuka dulu karena terlalu berbahaya. Tetapi kalau misalnya biasanya nih di industri, di setiap industri apapun itu biasanya kalau dalam IT untuk flash disk ini memang sangat sensitif, jadi itu dikunci, nggak sembarangan bisa nyolok flash disk kecuali harus dicek dulu sama IT. Sudah berapa properti? Kurang lebih baru 5 ya. Lumayan banyak dong berarti. Enggak, ya kan? Ada yang jauh lebih banyak. Rencana kedepannya apa? Rencana kedepannya. Bentar, di sini rencananya berapa tahun? Nah, kalau di pekerjaan saat ini kan biasanya tingkat kenyamanan tadi ya. Kalau dibilang tingkat kenyamanannya ada di level tertentu, misalnya nyamannya saat ini sudah dirasa sudah normal atau kira-kira masih butuh ini lagi, butuh yang lebih butuh haus akan pengetahuan atau penasaran dengan yang kalau misalnya nih
di perusahaan lain seperti apa. Nah, justru saya sudah masuk ke situ dibanding yang dulu. Kalau dulu itu bisa berlama-lama di perusahaan yang ini, yang apa namanya tempat bekerja dulu bisa minimal 4 tahun. 4 tahun. Nah, kalau yang sekarang ini ya pengen coba, penasaran ke perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi pengen nyoba masuk gitu. Berarti targetnya berapa? Belum terjawab soalnya. Sorry, tadi target apa tadi? Targetnya berapa tahun di sini? Oh, kalau di sini targetnya ya kalau misalnya ada tawaran atau rezeki ya nggak apa-apa. Kan di sini sudah 3 tahun nih. Oke. Kalau misalnya dapat tawaran atau rezeki di tempat lain, ya ini apa namanya? Kalau ada yang lebih baik ya, Ya berangkat gitu. Pasti berangkat. Oke. Kalau rencana kedepannya, setelah di IT sekian tahun, rencana kedepannya apa? Rencana ke depan ya, selama masih bisa berkontribusi dan diberikan kesehatan dan selalu terus semangat, insya Allah ya tetap masih di IT terus. Dan kalau bisa ya tetap sambil berbagi pengetahuan di bidang IT gitu, khususnya bagi yang membutuhkan. Ibadah dan kerja Harus sejalan. harus sejalan. Karena saya lihat kan Pak Cai kan, ibadahnya kuat lah, ya kan. 5 waktu pastilah, ya kan. Terkadang lupa 5. Justru terkadang karena ya itu namanya godaan ya. Normal manusia itu pasti menghadapi selalu yang namanya godaan. Nah, bagaimana cara kita? Yaitu tadi kita coba menghadapi itu tadi. Apa ya? Selalu kalau bisa jangan terlalu fokus di satu. Misalnya dalam kerjaan terlalu fokus dengan kerjaan itu terus, tetapi sampai lupa dengan yang lain. Misalnya berlama-lama misalnya di depan komputer itu sendiri sudah suatu kelemahan, satu kekurangan. Jadi ingat makan. Di alarm bisa nggak sih, semuanya Mas? tepat waktu, ya. Pak Cai di alarm nggak sih? Jam segini waktunya sholat. Oh, Enggak. Ya, itu inilah kita ngelihat Otomatis ya berarti lah ya. Kita melihat kira-kira kalau udah waktunya ini mau sholat, makan ya langsung makan, sholat gitu. Oke. Tapi happy lah ya di sini lah. Seolah happy. Tipsnya, Ya. kalau untuk teman-teman nanti ya yang seprofesi ataupun mungkin bagi teman-teman juga yang di luar dari profesi IT juga bisa. Intinya sih kalau secara umumnya selalu tetap berusaha dan jangan menyerah. Misalnya di satu sisi kita bekerja di suatu perusahaan itu menghadapi manajemen yang kita anggap itu kok seperti ini ya. Kita memang di awal kita akan terkejut, tetapi coba bekerja itu ya kita fokus sama apa yang kita lakukan itu ya tetap ikhlasin aja. Semua itu kan sudah ada mengatur seperti apa kita dan rezekinya seseorang. Jadi jangan takut kalau misalnya wah nanti kerjaanku nggak beres atau seperti apa. Jangan takut seperti itu ya. Pasti kita fokus aja dengan kerjaan kita. Cintailah kerjaan kita gitu. Seperti itu. Oke, nice. Jangan lupa terus menggali pengetahuan. Menggali pengetahuan nggak hanya di profesi yang itu sendiri, tetapi juga ambil pengetahuan umum seperti apa, dan juga jangan lupa terus menggali pengetahuan apapun itu. Kemudian ya tetap jalin bersosialisasi dengan teman, karena ya tadi yang pertama supaya enggak merasa sendiri. Kemudian kita juga banyak referensi teman-teman kita, nggak hanya di teman satu perusahaan tapi di luar perusahaan juga bisa, atau coba berorganisasi. Oke. Berarti cari teman dan cari relasi. Iya, seperti itu. Oke. Saya minta masukannya buat saya. Masukannya itu untuk Pak Adi gimana ya? Sudah oke. Dari skill sudah oke. Dari skill, dari sesama ini juga bersosialisasi juga sudah
banyak dikenal. Luar biasa. Iya. Soalnya kalau apa namanya nggak hanya di perusahaan, nggak hanya di satu perusahaan itu, tapi di tempat lain juga sempat pernah dengar nama ini pernah gitu. Jadi kan ada apa namanya referensinya udah banyak gitu. Oke. Untuk Pak Adi ini aja apa namanya untuk karir ya, karir kalau bisa di ini aja kejar yang paling top. Yang paling top. Kira-kira sampai mana topnya? Kalau bisa sampai klaster. Klaster CEP. Terima kasih atas ilmu dan berbaginya. Semoga menginspirasi, semoga berguna bagi yang menyaksikan, bagi yang melihat video ini. Thank you, Pak Cahaya. Sama-sama.